Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Hasumi Aditya dalam sesi materi sejarah. Siang ini saya akan mengajak saudara sekalian, siswa-siswa pembelajar sejarah yang berbahagia untuk menelusuri jalan-jalan, melihat kanan kiri kita. Sejarah itu aktual, berada di sekeliling kita. Oleh karenanya saya mencoba menggali bukti-bukti atau peninggalan sejarah dari masa kolonialisme Belanda di Kecamatan Wlingi. Dari bukti itu bisa kita tarik kesimpulan tentang masa penjajahan Belanda di Nusantara atau Hindia Belanda saat itu. Nah, sebagaimana saudara ketahui, kita sekarang berada di depan kantor pos Wlingi. Kantor pos Wlingi ini tua loh saudara-saudara. Ini bangunan ini setidaknya menurut catatan ini sudah melakukan pengiriman telegram untuk pertama kalinya di tahun 1883 ke Semarang. Areal ini di hadapan saya ada bangunan stasiun Wlingi. Kemudian di arah kanan saya sana, arah barat, ini ada bangunan-bangunan dengan arsitektur khas. Tidakkah Anda semua pernah mengamati bahwa arsitektur kolonial itu memiliki ciri yang khas? Adakah itu memiliki sebutan yang spesifik? Nah, bangunan-bangunan itu merupakan peninggalan sejarah yang relevan untuk kita pelajari. Apakah kolonialisme itu dampaknya buruk ataukah ada dampak baiknya? Seperti apa dampak-dampaknya yang masih bisa kita dapati pada era modern ini atau dewasa ini? Seberapa menariknya, seberapakah kontekstualnya? Yuk kita ikuti penelusurannya lebih lanjut. Alhamdulillah atas kebaikan Bapak Kepala Kantor Pos Wlingi, kita diterima masuk siswa-siswa sekalian. Nah, ini sebetulnya incognito ya, dan tadi tanpa skrip, tanpa perencanaan. Coba kita kulik sedikit saja dari Bapak Edi. Pak, ini benar ya bangunan ini adalah bangunan kolonial ya? Iya benar. Ini bangunan kolonial waktu Belanda ya, tahun berapa? 1883. Bangunan ini sudah ada. Memang untuk kantor pos Blitar sepertinya yang paling pertama ada di kantor pos bangunan Belanda ini. Jadi saya perjelas ya Pak ya, ini sebelum kantor pos di kota. Iya ya. Kantor ini lebih dahulu ada ya? Lebih dahulu ada. Kalau dilihat dari tahun 1800-an, berarti di Blitar ini pertama kali berdiri ya bangunan kolonial Belanda ini. Iya. Beroperasi kebetulan kan pasti berdekatan dengan kereta api stasiun. Iya. Ya kan kantor pos seperti itu. Ya begitu. Sebagian besar ini masih asli ya Bapak? Masih asli, hanya renovasi tata loket saja. Kemungkinan yang berubah hanya loket saja. Kalau yang lain tetap tidak ada perubahan. Termasuk fasad jendela ini ya? Jendela asli. Asli. Original pembangunan Belanda. Pintu tetap apa adanya. Terus hanya ini loket aja. Yang dulunya itu agak rendah, sekarang digeser biar ruangan lebih luas. Iya. Ini menarik saudara-saudara, siswa-siswa sekalian. Bayangkan jika kusen-kusen ini bisa berbicara. Bayangkan jika daun pintu itu bisa berkata-kata. Apa yang hendak ia sampaikan dalam lintasan waktu. Bukankah begitu Bapak? Betul. Adakah kesan pesan yang ingin Bapak sampaikan terkait kantor pos dan masyarakat? Seperti dari awal memang bangunan kolonial itu memang perlu kita lestarikan, perlu kita jaga
walaupun bangunan kolonial ini sudah lama dan kebetulan untuk pelayanan publik, sambil melestarikan, kita mengenalkan ke pelanggan bahwa kantor pos Wlingi ini ada ada nilai kesejarahnya yang panjang ya Pak ya. Panjang banget, tahun 1800 bayangkan sudah ada kantor pos. Jadi selain kita mempromosikan, memasarkan produk pos, kita juga bisa mengenalkan budaya bangunan-bangunan peninggalan zaman-zaman Belanda. Iya. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih kembali atas kunjungannya dan terima kasih. Baik, kali ini Semanta bisa diterima dengan baik oleh Bapak Kepala Kantor Pos. Mari setelah kita dari kantor pos, kita kulik sedikit saja stasiun Wlingi. Sampai ketemu di stasiun Wlingi. Setelah dari kantor pos Wlingi, sekarang kita saksikan di belakang saya stasiun kereta api Wlingi. Ini merupakan satu-satunya stasiun kereta api di kota Kabupaten Blitar selain stasiun Blitar yang relnya lebih dari 3 atau emplasemennya lebih dari 3. Kenapa? Ini stasiun besar, saudara. Mengapa kok Belanda itu repot-repot sampai buat kantor pos besar di sini? Banyak bangunan-bangunan atau rumah-rumah orang-orang Belanda di sini. Bahkan ada makam orang Belanda di sini. Lalu korelasinya dengan stasiun kereta Wlingi ini apa? Atau kita tarik lagi lebih jauh. Korelasinya dengan perkebunan yang ada di lereng Kawi di utaranya Wlingi dan juga di wilayah Ndoko. Benang merah apa yang bisa kita ambil atau kita tarik dari sana? Nah, melalui pembelajaran problem based learning, kita akan mencoba menelusuri masalah-masalah pembelajaran melalui penarikan bukti-bukti yang ada di lapangan. Untuk nantinya kita maknai bersama dan kita ambil nilai-nilai pembelajarannya bagi kehidupan keseharian kita. Tetap semangat, tetap belajar sejarah, jas merah. Selamat siang, siswa-siswa sekalian, pembelajar sejarah yang budiman. Siang ini kita berada di Bonglondo. Dalam khasanah tradisional, masyarakat Wlingi mengenalnya sebagai Bonglondo atau makam Belanda. Setidaknya di makam ini ada 20 makam, kurang lebihnya ada 20 makam. Pada barisan ini sampai ujung jalan sana. Kemudian pada sisi sana ada arah selatan. Nah, sayangnya makam Belanda di sini hanya tinggal dua nisan saja yang bisa terbaca. Di hadapan kita sekarang kita hadapi makam dengan nisan yang bertuliskan di sini terbaring Mevrouw Harriet Antoinette Snell Geboren Meyer atau terlahir Meyer. Lahir di Sumeneb tanggal 19 Januari 1893. Meninggal di Jari Wlingi tanggal 2 Februari 1937. Artinya ini adalah bangunan kuno, itu yang pertama. Yang kedua, ini jelas-jelas peninggalan Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda
begitu lama bercokol di Nusantara. Oleh karenanya buktinya masih bisa kita dapati hingga hari ini. Namun, apakah bukti-bukti itu bisa kita telusuri? Nah, melalui pembelajaran sejarah, kita bisa menelusuri bukti-bukti kekuasaan kolonial, perkembangan budaya masyarakat kolonial di Hindia Belanda saat itu. Karena Indonesia masih dalam tataran konsep saat itu. Jadi tahun 1920-30-an Indonesia masih dalam tataran konsep. Sehingga yang hadir secara nyata adalah Hindia Belanda. Adakah bukti-bukti lainnya? Yuk kita telusuri lebih lanjut bersama saya, Eko Hasumi Aditya. Semanta Jaya!